Udah ada yang rekam? Aman, tamam. Oke, tamam. Tamam. Ini yang lain kemana ya? Atau nunggu rekaman kayaknya ya? Karena ada yang ngerekam. Gak apa lah. Daripada membuang waktu, lah kita mulai aja ya, seadanya. Biar nanti yang ketinggalan bisa ngikuti di rekaman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alum wa ta'alim, wa tatakur wa tadhkir, wa nafa wal intifa, wal ifadata wal istifadah, wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalata alal khair, ibtigha wajillahi wa mardati wa qurbi wa thawabi, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa anshur alaina bihikmatika wa dzakirna ma nasina wa alimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bismillah kita mulai kembali di Madah Nuzum ya. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa karakteristik atau kekhususiatan atau kemumayizatan daripada Nuzum Islamiyah, yang mana yang pertama itu adalah apa? Hmm, Ar-Rabbaniyah, yang mana khusus ya atau karakteristik dari Nuzum Islamiyah ini bersandar atau bersumber kepada Rabbani atau Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspeknya, baik penerapannya maupun hukum-hukum yang berlakunya, semuanya berlandaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau melalui perantara Jadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya bagian dari karakteristik Nuzum Islamiyah ini ada asyumuliyah atau komprehensif, atau artinya bisa mencakup menyeluruh gitu seluruh aspek. Komprehensif ini merupakan salah satu dari karakteristik Nuzum Islamiyah. Adapun penjelasannya, ini paragraf pertama ini menjadi latar belakang ataupun juga nantinya menjadi pembanding gitu antara Nuzum Islamiyah dengan Nuzum yang lain. Latar belakangnya, latar belakangnya yang pertama, Itasamat al-Yahudiyah ini menceritakan dulu aturan-aturan yang ada di Yahudi dan juga nanti di Kristen ya atau Masihi, Nasrani. Itasamat al-Yahudiyah, Yahudi itu memiliki ciri yang jelas setelah wabak ba'da tahrifiha, setelah pemalsuannya atau pembelokannya dari aslinya, karena memang Yahudi sekarang itu ya sudah ditahrif berbeda dengan ajaran Yahudi yang asli yang pada zaman Nabi Ibrahim atau Nabi Musa ya, itu masih asli. Berbeda ketika ya Yahudi yang sekarang itu banyak tahrifnya, banyak penyelewengannya, banyak utak-atiknya yang mana sudah diganti-ganti oleh para tokoh-tokoh agamanya gitu ya. Atau yang disebut dengan Hakhomat. Nah, kaum Yahudi atau Yahudi, agama Yahudi dalam dalam sebutan abad sekarang itu memiliki ciri bilma dia al-bahsa, hanya berfokus kepada materialis saja. Artinya hanya memandang terhadap hal-hal yang material, tidak atau mengecualikan, mengenyampingkan hal-hal yang bersifat non materi atau metafisika atau ruhani atau hal-hal gaib gitu. Fa'amilat bikuli sabilin ala isbahi hajatil jasad, sehingga mereka beramal atau berperilaku, bekerja bikuli sabilin ala isbahi hajatil jasad, hanya untuk mengenyangkan keperluan atau kebutuhan jasad saja. Waragobatiha dan juga waragobatihi dan juga keinginan jasad atau fisik. Bina hamin atau bini hamin la masila lahu, dengan kerakusan yang tidak pernah ada sebelumnya. Wa abadatir ruha min kulli hasabatiha, dan juga menjauhi ruh dengan segala pertimbangannya gitu ya. Fa'araha qadha,
farhaqatha sehingga mereka mengesampingkan ruh tersebut wa abatha dan juga merasa lelah begitu. Jadi ketika diperintah untuk beramal yang ruhani itu mereka seolah-olah atau beralasan lelah gitu. Seperti gimana malasnya orang-orang Yahudi ketika diperintah oleh Nabi Musa ya, gimana bandelnya, gimana membangkangnya, gimana apatisnya. Bal yumkinul qaul bi annaha qatalatha, bahkan bisa dikatakan mereka memutus. Artinya ya memang sudah tidak menganggap hal gaib atau ruh. Wajah al-Masihiyah lalu setelah era Yahudi datanglah era Yesus atau Mesaya atau Masihi Kristen fakanat ala naqid tamaman. Nah, beda kalau zaman Masihi ini kebalikannya, yaitu betul-betul berfokus kepada ruh gitu. Sehingga kan dibilang orang-orang Kristen sekarang tuh ajaran Yesus itu utamanya itu kasih sayang itu ya berbentuk ruh gitu. Artinya tidak tidak bahkan mengihmalkan menomorduakan masalah jasad. Tamaman ukhtiha alati sabakota yaitu ukhtiha ini yang dimaksud dengan Yahudi yang telah lampau. Tabat al jasad sehingga orang-orang Kristen ketika datang Yesus ini mengutuk jasad artinya hal-hal yang bersifat materialistik ini ditiadakan begitu. Wa asrafat fi idaihi ala hasya birruh sehingga mereka dalam segala pelaksanaan apapun ini selalu dikaitkan dengan ruh begitu, dengan hal gaib atau metafisika. Wa kanat ar-rahbaniyah sehingga eh, dan juga pada saat itu para uskup-uskupnya atau pemuka agamanya ini alati lam yarau ahaqori ayatihi yang belum betul-betul memahami awalu hilqa fil sidrati tanzibil jasad. Yang pertama mengikuti silsilah tentang penghukuman jasad ini. Ya. Dalam ajaran Kristen ada tentang bagaimana eh, apa yang kita punya ini harus diserahkan seluruhnya ke gereja. Makanya ada persepuluh kan, ajaran persepuluh di mana setiap harta yang kita miliki itu persepuluhnya harus disetor ke gereja begitu. Atau misalkan tentang perjamuan kudus yang mana itu kaitan eratnya dengan ruhani Bunda Maria dan ini sebagainya itu selalu dikaitkan dengan kaitan ruh. Wa muhawalati sumu birruh. Itu pun juga percobaan untuk menaikkan derajat kita dalam konteks ruhania. Ala hasabi zabihim. Hada ala mustawal fardi. Ini dalam tingkatan individu. Amal Masihiyah, falam yada ahad min rijalati diniha wa mufakkiriha al naladaihim tasyri'at hayatiyah. Adapun Kristen ini satupun dari pemuka agamanya tidak pernah ada yang mengaku atau menganggap bahkan dari atau dari orang-orang pemikirnya ini bahwa mereka mempunyai aturan hidup wa qawanin dunyawiyah dan juga aturan duniawi tunazimu al-masihiyah biha hayatahum yang mana bisa kawanin ini menertibkan orang-orang Kristen ini kehidupannya waktu sirusyunahum dan juga memudahkan urusan-urusannya waktu al-fardu sehingga individu-individu dari kekristenan ini tuh menjadi hancur waktu al-mujtama dan juga kelompoknya juga sama hancur bayin hata ini dia nata ini oh tidak hanya masih akan tetapi juga Yahudi dan Nasrani juga Alata ini ta'arudu fi ta'alimiha wa tasyri'ata yang mana selalu bertentangan dalam ajaran dan aturannya. Sehingga eh, salah satu bukti realistis atau bukti yang nyata ini kehancuran aturan dari Kristen atau aturan yang berlaku di Kristen dan juga Yahudi dampaknya terhadap kelompok dan individu itu salah satunya ya revolusi Prancis itu pada abad apa ya yang sehingga memunculkan paham demokratis sekarang yang sekarang banyak dianut yang dimana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu kan awalnya dari
Revolusi Perancis itu salah satunya itu adalah gerakan untuk menjauh atau bahkan menghindari dari kegerejaan. Sebab gereja atau kekristenan pada zaman dahulu itu betul-betul hancur, betul-betul bergerak atau membuat aturan dengan apa yang mereka mau begitu